kesana. Baik, pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara men-setting tools. Seperti yang sudah kita pelajari, kalau misalkan di program itu kita membutuhkan beberapa tool yang mau digunakan. Di sini ada 4 karakter untuk memanggil tools. Di sini ada T itu tools ya. Kemudian 09 ini adalah hubungannya dengan posisi tool yang terpasang di mesin. Jadi kalau misalkan di mesin ini tool rata itu di nomor 9, maka awal 2 angka ini ditulis 09. Kemudian diikuti dengan 2 nomor lagi. Nah, 2 nomor ini sebenarnya adalah offset dari setting tool. Nah, caranya seperti apa? Bisa kita lakukan di sini. Nah, ini pastikan benda terpasang dengan benar ya. Jadi benda sudah dipasang, kemudian kita coba diputar dulu. Diputar forward atau cara jarum jam. Pastikan benda ini tidak oleng ya. Kalau misalkan oleng atau tidak center, maka perlu kita perbaiki posisinya. Oke. Kalau misalkan sudah yakin tidak oleng, selanjutnya kita dekatkan pahat secara manual. Jadi caranya kita ke mode select handle. Nah, mode select handle ini akan mengaktifkan eretan ini ya. Ini untuk menggerakkan eretan. Jadi kalau misalkan minus, proceed ke arah kiri. Kalau misalkan plus, ke arah kanan. Untuk pemilihan sumbunya ya, atau aksisnya, ini bisa melihat handle select di sini memilih ya. Ada X, ada Z. Kalau misalkan kita gerakkan ke posisi Z, nah maka bisa dilihat di sana. Nah, kita putar ini bagian ini, handle-nya akan bergerak. Kalau misalkan kita gerakan ke arah switch-nya ke Z, ya, maka ke X ya, ke X, kita minus, terus, maka dia akan bergerak ke arah bawah atau diameter. X itu untuk diameter, kalau Z untuk yang panjang. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan dulu juga ada ketelitian yang akan berhubungan dengan pergerakan eretan ini, pergerakan handle ini ya. Kalau misalkan kali 100, intinya ini artinya adalah 100 mikron untuk satu strip ini. Jadi bisa dilihat di layar di sini. Kalau misalkan kita di sini aktifnya 100, maka satu strip dia akan bergerak 100 mikron atau 0,1 mili. Kalau misalkan kita gerakan handle-nya ke telitiannya ke kali 10, maka yang akan bergerak di sini adalah 10 mikron per satu strip yang ada di handle-nya. Kalau misalkan 1 kali 1, dia lebih kecil lagi, jadi 1 mikron per satu stripnya, jadi 1/1000 mili. Jadi bisa dibayangkan yang 1 mili sudah kecil dibagi 1000 untuk pergerakan yang kecil ini. Jadi kalau misalkan 100, bisa dilihat perbandingannya. Ini gerakan 100, ini yang gerakan 10, ini yang gerakan 1. Kalau 1 tidak bisa dilihat, dia sangat presisi sekali. Oke, jadi kalau misalkan masih jauh, kita menggunakan yang kali 100 saja. Jadi kita dekatkan. Kalau bendanya sudah di facing ya, seperti yang sudah terpasang di situ, tinggal disentuhkan saja. Terserah sumbu apa yang mau kita setting dulu. Misalkan kita sekarang pengen setting yang posisi Z0. Nah, kita dekatkan saat ini ke benda kerja. Bisa menggunakan bantuan kertas supaya untuk melihat pahat ini jangan sampai dia ada celah yang ada di tengah, apa tuh, bisa dilihat ya. Dia sampai benar-benar nempel. Nah, oke, bisa dilihat masih ada celah sedikit.
Oke, baik. Nah, kalau sudah nempel seperti ini, lanjut kita ke bagian kontrol panel, bagian program ya. Kita pijit tombol offset. Nah, kita pilih nomor berapa offsetannya. Misalkan kita pakai nomor 50. Karena kita tadi menggunakan pengen men-setting posisi Z, maka kursor ini diarahkan ke lajur Z ya. Nah, kemudian kalau misalkan bahasa orangnya ya, jadi kita ketikkan di sini Z0 titik, jangan lupa ada nolnya ya, Z0 titik. Kalau misalkan bahasa orangnya, hey mesin tolong direkam bahwa di situ adalah posisi Z0. Nah, kalau sudah diketik Z0 titik, nah selanjutnya kita pijit measure yang di bawah ini, klik. Nah, dia akan merekam, mesin ini akan merekam bahwa ini adalah posisi Z0 titik. Baik, setelah mendekatkan pahat atau tool ke benda kerja ini tanpa celah ya, tanpa ada celah, karena ini adalah posisi Z dan ini sebagai titik referensinya, kita anggap ini 0, maka kita pindah ke bagian kontrol panel di sini. Di layar ini kita setting, ini ada tombol offset ya. Misalkan sebelum masuk ke offset ini, misalkan di posisi kita masuk ke offset. Nah, offset ini ada beberapa nomor ya, dari nomor 1 sampai 60. Jadi sebenarnya settingan tool itu banyak ya untuk penomoran di belakangnya. Jadi T09 misalkan menggunakan angka 50, 51, 52 itu terserah, diserahkan ke kita. Nah, pada kesempatan kali ini misalkan kita pengen menggunakan yang 50 ini. Jadi karena tadi kita pengen setting posisi 0 untuk sumbu Z, maka kursor yang kuning-kuning ini diarahkan ke posisi Z. Nah, di sini kita ketikkan Z0 titik. Kalau bahasa manusianya seperti ini, hey mesin tolong direkam di situ adalah posisi Z0. Kalau sudah Z0 titik, kita klik di sini measure, klik. Nah, maka dia akan merekam dan mesin itu akan mengingat bahwa di sini adalah posisi Z0-nya. Jadi kalau ke sana Z-1, Z-2, Z-3 dan seterusnya. Kalau misalkan ke arah kanan sini berarti Z+1, Z+2, Z+3 dan seterusnya. Jadi sekarang mesin itu sudah merekam di situ adalah posisi Z0-nya. Selanjutnya adalah kita mengatur posisi sumbu X-nya. Sumbu X-nya berarti kita bebaskan dulu ininya, pahatnya kita bebaskan. Oke, bisa dibebaskan. Kemudian kita naik ke atas. Oke, kemudian kita dekatkan. Karena posisi X ini adalah berhubungan dengan diameter, maka pahat ini kita setting dengan bantuan kertas ini supaya kelihatan, supaya tidak ada celah antara diameter dengan pahat. Jadi pahat itu harus benar-benar nempel di bagian diameternya. Oke, baik, bisa dilihat dari atas ini. Jadi mata kita harus lurus dengan celahnya. Jadi pastikan tidak ada celah. Oke, kalau misalkan sudah nempel, tidak ada celah, maka kembali lagi ke layar kontrol panel. Di sini arahkan kursor ke posisi X dengan nomor yang sama dengan tadi ya. Oke, sekarang kita masukkan posisi X, karena di situ benda kita itu diameternya 30, maka di sini posisinya bukan X0 tapi X30 titik. Jadi sama seperti tadi, bahasa manusianya seperti ini. Hey mesin, tolong di situ adalah posisi X30, tolong direkam. Klik ininya measure, klik. Nah, nanti dia akan merekam, oh di situ adalah posisi 30 diameternya. Nanti kalau misalkan turun dia posisinya diameter 28, diameter 27, diameter 25 dan seterusnya lah. Kalau misalkan naik ke atas dia
31, 32 dan seterusnya. Jadi mesin sekarang sudah merekam bahwa settingan untuk 50 untuk tool yang 9 itu sudah selesai. Nah, sehingga kalau misalkan program kita hanya satu tool, ini sudah selesai. Jadi kalau misalkan kita pengen menggunakan tool rata, kita bisa memanggilnya dengan T0950. T09 itu dari posisi tool yang ada di turret atau di tool post, kemudian 50 adalah settingan untuk offsetnya. Baik, untuk setting tool berikutnya kita jauhkan dulu, kembali ke posisi ZRN, digit auto reference. Nah, maka pahat akan menjauh. Oke. Nah, kalau misalkan kita pengen menggunakan dua tool, maka kita panggil tool kedua dulu, misalkan di posisi nomor 7 yang sudah terpasang di sini, tool alur. Kita setting dengan digit dengan memanggil tool nomor 7. Nah, ini adalah tool alur. Posisinya ada di nomor 7. Sama seperti langkah awal tadi. Jadi kita harus mendekatkan pahat itu secara manual, ditentukan. Kalau masih jauh, biasa kita menggunakan yang ketelitian yang besar dulu. X-nya didekatkan, Z-nya juga. Untuk setting tool yang kedua ini dibebaskan ya. Sumbu mana terlebih dahulu, apakah sumbu Z dulu, apakah sumbu X dulu. Misalkan yang pertama kita ini yang untuk sumbu X. Nah, bisa kita lihat di sini sama seperti langkah awal. Jadi kita pastikan tool tadi menyentuh ke permukaan diameter untuk sumbu X. Setting sumbu X. Nah, bisa dilihat di situ sampai dia benar-benar nyentuh, tidak ada celah antara tools atau pahat dengan diameter benda. Oke, kalau sudah benar-benar nempel, kita pindah ke layar kontrol panel lagi. Nah, tapi ini harus digeser kursornya, jangan ditimpa di sini. Misalkan karena tadi sudah dipakai T0950, nah sekarang kita T07, settingannya 51 biar dekat-dekat. Oke, untuk X-nya kita posisikan di sini. X30 titik. Jadi kita menyuruh mesin bahwa di situ adalah memberitahu di situ adalah posisi X-nya 30 diameternya. Klik measure. Nah, ya. Dia sudah merekam bahwa di situ adalah posisi X-nya 30 dengan pahat yang sekarang lagi aktif. Nah, kemudian kalau sudah, kita geser pahatnya, bisa dinaikkan dulu. Geser pahatnya. Tadi sumbu X sudah kita setting, sekarang sumbu Z. Sumbu Z adalah permukaan daripada benda kerja. Oke, sekarang kita dekatkan. Oke, pastikan tidak ada celah antara permukaan atau hasil facingan dengan pahat. Kalau benar-benar sudah tidak ada celah, nah kita sekarang geser kursornya ke posisi sumbu Z di sini. Tulisan 51 ya, sama dengan yang tadi. Berarti di sini Z 0. Berarti kita suruh mesin untuk merekam bahwa di situ adalah posisi Z 0. Untuk klik measure. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita hanya dua tool untuk program yang akan kita eksekusi, maka ini sudah selesai. Tapi kalau misalkan kita pengen menambahkan settingan lagi, bisa kita jauhkan lagi posisi toolnya, kembali ke posisi ZRN auto return untuk menjauhkan pahat ke posisi terjauhnya. Oke, sekarang kita atur atau setting
tool yang ketiga. Nah, kita panggil di sini ada tool ulir. Nah, tool ulir bentuknya seperti ini, ya, ada bagian yang tajam. Sama seperti langkah 1 dan langkah 2, settingan pahatnya. Jadi kita dekatkan secara manual. Karena bentuk pahat ulir ini tajam ya, jadi bisa kita dapatkan 2 settingan sumbu itu dalam sekali sentuh. Karena permukaannya dengan casing itu bisa kita tentukan dengan 1 kali sentuh. Jadi pastikan bahwa bagian yang tajam di pahat itu menyentuh ke bagian tajam yang di tepi benda kerja. Oke, bisa dilihat di bisa terlihat bahwa di situ sumbu X-nya sudah 30, sumbu Z-nya sudah 0. Nah, sekarang kita pindah ke settingan yang 52. Oke, berarti di situ posisi Z-nya 0, Z0 titik, Z0 titik. Jangan lupa di measure supaya dia merekam. Kemudian posisi X-nya adalah 30, X 30 titik measure dengan 1 titik tadi ya. Oke. Nah, kalau misalkan hanya 3 tool yang kita gunakan, berarti proses ini sudah selesai. Tapi kalau misalkan ada 4 atau 5 tool yang kita gunakan, ya berarti kita menambahkan settingan tool berikutnya. Baik, demikianlah cara untuk setting tool untuk CNC Tomcat. Terima kasih.